wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serigala Dede Kuntoro dari kelas 12 TKJ 1 absen 33. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum 1 pada modul fungsi VBA pada jaringan VoIP. Untuk langkah-langkah pengerjaannya, pertama-tama nanti kita konfigurasi NIC pada Debian 10 klien 1 dan 2. NIC sendiri adalah Network Interface Card, yaitu konfigurasi IP address pada Debian 10, melihat root, mengaktifkan IP forward, mengkonfigurasi firewall NAT untuk memberikan akses internet ke klien 1 dan 2, melihat hasil konfigurasi firewall NAT, mengkonfigurasi IP address klien 1 dan 2, melakukan pengetesan network dengan cara melakukan ping, ubah repository menjadi repository online, install web server FTP dan telnet, uji coba web server FTP dan telnet di klien 1 dan 2, blokir akses FTP dan telnet untuk klien 1 menggunakan firewall, yaitu uji coba kembali FTP dan telnet di klien 1. Untuk topologinya seperti ini, yang dimana membutuhkan dua klien, yaitu Windows 7 dan satu Debian 10 sebagai router dan jaringan internet atau ISP-nya. Dan di sini internetnya menggunakan IP 20.42.5.254/24 dan Debian 10 untuk berhubung dengan internet menggunakan IP 20.42.5.33/24 dan untuk memberikan IP terhubung dengan klien menggunakan IP 192.168.33/1/24. Untuk klien 1 menggunakan IP 192.168.33/10/24 dan untuk klien 2 menggunakan IP 192.168.33/5/24. Kita mulai konfigurasinya. Pertama-tama kita konfigurasi NIC-nya. Kita pergi ke Debian setting atau setting networknya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk adapter 1 untuk terhubung dengan internet, saya menggunakan virtual host only, yang dimana nanti ini adapter host only adapternya nanti akan di share dari WiFi untuk mendapatkan internetnya. Permisi modenya local. Untuk adapter kedua menggunakan internet network dan namenya ethernet, permisi modenya local. Untuk klien 1 kita menggunakan sama internet network, namanya ethernet dan permisi modenya local. Dan klien 2 menggunakan sama juga, yaitu internet network, namanya ethernet dan permisi modenya local. Kita konfigurasi network terlebih dahulu. Klik kanan pada icon WiFi, klik open network and internet setting, klik ke change adapter option, klik ke WiFi, klik kanan properties, sharing, kita checklist. Ini kalian checklist juga nanti, atau masukkan ke yang di share, kita share ke virtual progress only. Settingnya di sini kalian checklist semua, jadi kita oke, kita lihat saja. Kita klik ke virtual host network, klik kanan properties, pilih ke internet protocol version 4 properties. Kita samakan IP nya seperti pada topologi, yaitu 20.42.5.254. Kita sampai masnya /24 atau 255.255.255.0. kita oke, close. Setelah itu kalian pastikan sudah merunning semuanya. Kita masuk ke Debian terlebih dahulu, login sebagai root. Kita konfigurasi networknya terlebih dahulu, atau IP addressnya, etc network interface. Nah, ini yang bawaannya kan low hotlock YNP03 ini kalian berikan tanda pagar atau menjadi komen saja. Dan begitu juga untuk yang iFace ini, kalian beri tanda pagar pada kalimat awalnya, yaitu buat baru menggunakan auto YNP0S3, dan di sini iFace YNP0S3 ini statik karena kita memasukkan IP-nya secara statik. Ini masukkan sesuai topologi, addressnya sama topologi, netmasknya /24 atau
255.255.255.0. keduanya ini IP dari internet atau dari virtual host-nya yaitu 20.42.5.254. dan untuk auto INP08 ini untuk klien atau di network saat kita konfigurasi NIP-nya adalah adapter keduanya. Kita statik juga sama, addressnya seperti topologi, networknya topologi. Setelah itu kalian simpan saja, CTRL di enter. Setelah itu kita restart menggunakan etc init d networking restart. Nah oke, kita lihat perintah selanjutnya. Nah di sini ada perintah router secara DHCP atau dinamik. Ini untuk routernya di Debian ini sudah terisi. Nah, ini 20.42.5.0 atau atasnya lagi yang default via 20.42.5.254. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan perintah yang ini karena sudah secara dinamis atau dinamik sudah dimasukkan rootnya. Setelah itu kita konfigurasi IP formatnya, kita aktifkan menggunakan perintah nano etc sps ctl ct.conf. Nah, kalian cari yang ini net IP version 4.ip underscore forward sama dengan 1. yang awalnya ini ada pakatnya seperti ini, kalian hapus saja. Setelah itu kita simpan CTRL dan enter untuk melihat konfigurasinya dengan SCTL NP. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lanjut, kita memberikan internet ke klien. Kita masukkan itu tables min dnat min a pulse routing min s itu source nya atau sumbernya, yaitu kita masukkan network dari INP08 yaitu 192.168.33.0/24. destination atau tujuannya anywhere atau 0/0, yaitu min-c web besar semua. Enter. Kalian tap saja untuk penulisan agar cepat dan benar. Enter. Untuk melihat konfigurasinya, ketikkan IP tables min t spasi nat min l besar enter. Nah disitu muncul meskuret slotnya A, optionnya tidak ada, source-nya network dari INP08 atau network untuk jaringan lokalnya, destination-nya anywhere. Nah itu kita lihat lagi. Kita konfigurasi kliennya. Klien, klik kanan pada icon PC, open network sharing center. Ini klien satu ya, yang saya konfigurasi. Yang ada option, klik local area properties, klik internet option, kita masukkan IP-nya 9.168.3.10. subnet masnya tinggal klik saja, masukkan IP dari INP08 untuk DNS nya 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Oke, close. Lalu kita pindah ke klien 2, klik kanan open network sharing center, cara option, klik properties, version 4 properties, use the following IP address, masukkan IP nya 1.5, masukkan IP dari VPN yang INP08 ini sama, DNS nya 888 dan 8844. Oke, terus kita kembali ke Debian. Saya lupa konfigurasi lagi, yaitu nano etc resolve.conf. Nah di sini name server yang pertama sini saya masukkan IP dari internet, untuk yang kedua ini IP Google, dan ini IP alternatif Google. Setelah itu kalian simpan. Setelah itu kita coba masukkan ping
google.com untuk ngetes jaringan internetnya. Nah, di sini TTL berarti si VPN itu bisa akses internet. Jadi untuk kita coba ke klien, yang melihat hasil konfigurasi boleh ketikkan IP config yang ini dari 92.168.10 kita ping. Nah, perintahnya kita diminta untuk menguping ya klien. Klien kita pertama-tama kita ping ke Debian yang INP03 nya, ini titik 33 enter. Nah, TTL kita cepat saja menggunakan Windows CTRC untuk mengakhirinya, yaitu kita config ke INP08 nya. Seharusnya balik INP08 nya terlebih dahulu karena yang disitu port yang terhubung dengan klien. Setelah itu kita ping ke klien 2 yaitu 5 dan enter dan connect. Setelah itu kita ping ke internet, kita lanjut 254 enter dan TTL. Setelah itu kita ping DNS nya 8 enter. Setelah TTL, setelah itu kita pindah ke klien 2. Kurang lebihnya pingnya sama. Pertama-tama kita ping terlebih dahulu INP08 nya dari Debian, enter TTL. Kita lanjut, kita ping ke INP08 nya 20.42.5.33 dan TTL. Kita percepat lagi. Setelah itu kita ping ke Debian 1 ke klien satunya, ini dari klien 2 ke klien 1 kita coba ping dan TTL. Setelah itu kita coba ping IP internet dan TTL. Kita lanjut, kita ping 88 atau DNS nya. Ini agak lama karena mungkin requestnya dan TTL. Setelah itu kita kembali ke Debian, kita coba ping ke si klien satunya terlebih dahulu, dan di sini TTL ke klien 2 nya kita coba dan TTL. Kita lanjut. Nah, di sini kita diminta untuk install Apache atau web server, FTP atau FTP, dan Telnet atau Telnet. Pertama-tama kita konfigurasi source-nya terlebih dahulu karena kita akan menginstal secara online. Di perintahnya nano /apt etc/apt/softdisk/is. Perintah. Nah, yang pertama kan nih, si biru ini kita berikan tanda pagar terlebih dahulu, yaitu dan coba DTP security Debian org ini kita berikan tanda pagar terlebih juga. Setelah itu kita ketikkan yang baru, yaitu yang depcar dulu, atau kalian bisa search di internet Wintel service Debian 10 Indonesia. Nah, di sini saya pakai yang Kartolo karena dekat dengan rumah saya, yaitu Data Utama Surabaya. Setelah itu setelah kalian mengetikkannya, kalian simpan, yaitu kalian apt update. Di sini karena saya sudah update, jadi prosesnya lumayan cepat. Yaitu kita install yang diminta, yaitu apt install apc2 FTP. Bila kalian tidak tahu lanjutannya, kalian tap saja. Nah, nanti muncul ke FTP dan Telnet D. Kalau Telnet ini Telnet D, bentar. Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi akan muncul seperti ini. Kalau kalian belum menginstal, nanti akan ada sebuah pertanyaan, kalian continue dengan cara menggunakan Y. Setelah itu kalian enter, klik Y, enter. Setelah itu kita diminta upload, tapi pertama-tama kita lihat terlebih dahulu apakah sudah bisa mengakses. Kita ke klien 1,
Pertama-tama kita coba Apache-nya terlebih dahulu atau web servernya. Kita masukkan IP dari Debian-nya yang INP08 atau 03 bisa. Nah, di sini default Apache-nya ini ada tulisan export. Itu kita coba masuk FTP-nya, kita mau pindah FTP titik 2 garis miring terus 92. Ini masukkan IP dari Debian ini yang INP08. Nah, di sini username karena saya sudah pernah memasukkannya. Ini masukkan username user yang kalian buat saat penginstalan Debian-nya. Dan di sini bisa install, kita coba. Setelah itu kita coba telnet, tapi untuk mencobanya telnet kita perlu mengaktifkan telnetnya terlebih dahulu dengan klik search turn Windows, dan turn Windows feature on or off, klik. Lalu kalian scroll ke bawah, hanya ada telnet client dan telnet server. Kita checklist saja keduanya, yaitu klik OK, dan kita diminta untuk menunggu beberapa saat. Ya sudah, kita buka CMD. Nah, itu kita search telnet, ketikkan telnet, masukkan IP-nya 192.168.3.1, enter. Nah, di sini bisa login. Kita coba login dan berhasil login. Itu kita pindah ke client 2, kita masuk ke browser, kita searching seperti hal yang sama pada client 1, yaitu IP dari Debian yang INP08. Setelah itu kita coba masuk ke FTP-nya, FTP titik 2 garis miring 192.168.3.1, enter. Kita masukkan passwordnya dan nah, di sini ini folder yang kita buat pada client 1. Nah, itu kita aktifkan lagi dari turn on Windows feature on or off. Kita scroll ke bawah, internet client dan servernya, kita klik, tunggu berapa saat. Masukkan CMD-nya. Nah, kita ketikkan telnet IP Debian-nya 92.168.3.1. Nah, itu kita login sebagai Sarizal atau sesuaikan dengan user yang kalian buat saat penginstalan Debian, dan di sini berhasil. Nah, itu kita diminta untuk mengeblok client 1 supaya tidak bisa mengakses telnet dan FTP. Di sini bukan forward ya, kita menggunakan input karena si servernya itu adalah Debian, jadi kita masuk ke Debian bukan melewati, jadi kita menggunakan perintah input. Dan di sini kita langsung lakukan perintah yang ini karena yang atas kan absent, jelas kita Debian client 1 dan client 2 kita bisa mengakses. Lalu kita perlu melakukan drop, perintah yang drop ini saja. Dan kita masuk ke Debian, kita terus input, nah itu apa namanya kita input min s 192. Ini masukkan IP dari client 1 10 min d, destination-nya ini web, yaitu min p, protokolnya adalah TCP, terus di portnya yaitu adalah telnet, min c drop, enter. Nah, itu kita buka dengan FTP-nya, kita hapus telnetnya, kita masukkan FTP, enter. Untuk melihat hasil konfigurasinya, minta IP tables min l, enter. Nah, di sini sudah muncul targetnya drop. Nah, source-nya sama semua, untuk yaitu adalah telnet dan FTP. Kita coba ke client 1, kita akses, kita keluar terlebih dahulu, kita akses telnetnya terlebih dahulu, kita ketikkan telnet
192.168.33.1. Nah, di sini kan tadi saat belum di drop cepat untuk masuk ke terminalnya, setelah di drop ada karena dia ditutup aksesnya, jadi agak lama untuk mengaksesnya, atau dia tidak bisa mengakses. Nanti outputnya itu ada tulisan connect pilot. Nah, connect pilot, setelah itu kita coba ke FTP, kita keluar lebih dahulu, ketikkan FTP, ini FTP 192.168. Nah, kita tunggu beberapa saat, karena di drop aksesnya jadi seperti lambat, yaitu karena aksesnya ditutup. Nanti ada juga perintah recheck, itu hampir sama seperti drop, jadi nanti sama-sama dia tidak bisa mengakses dari yang kalau kita inginkan. Kan di sini hanya FTP dan telnet. Menunggu lumayan lama, nanti ada sebuah pop up ada bahwa dia tidak bisa mengakses FTP nya. Ini saya lihat selanjutnya, kita tunggu. Nah, di sini FTP folder error dan dia tidak bisa mengaksesnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to talk.